Dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah berjanji tidak ada lagi deforestasi dalam proses pembangunan. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Otorita IKN, Bambang Susanto menegaskan ini merupakan prinsip yang harus diterapkan saat menjalankan program Kota Hutan Nusantara atau Forest City. Jadi untuk program Kota Hutan Nusantara, kami akan lakukan deforestasi. Itu tidak mungkin, jelas Bambang dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi DPR RI, Senin, tanggal 5 Februari tahun 2022, di Senayan, Jakarta. Selain itu, pembangunan IKN juga akan mengedepankan prinsip biodiversity conservation, yakni tetap menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati yang ada. Beberapa prinsip lainnya yakni Sustainable Forest Management yakni pengelolaan hutan secara berkelanjutan serta Enhancing Carbon Stock, yaitu program restorasi hutan untuk meningkatkan stok karbon. Strategi utama dalam pembangunan IKN Nusantara hingga tahun 2045 mendatang adalah mempertahankan atau mengurangi deforestasi hingga 100.000 hektar. Deforestasi sendiri merupakan kondisi hilangnya penutup lahan dan atribut-atributnya sehingga berimplikasi bagi ketiadaan struktur dan fungsi hutan itu sendiri. Di Indonesia, deforestasi masih menjadi masalah krusial yang belum bisa teratasi. Ribuan hektar hutan hilang setiap tahunnya. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, pada periode tahun-tahun 2019 sampai tahun 2020, deforestasi Indonesia berada di angka 115,46 ribu hektar. Tentu ini harus menjadi perhatian setiap pihak karena dengan tingginya angka deforestasi, maka semakin memperbesar potensi terjadinya bencana hidrometeorologi, kehilangan beragam jenis flora dan fauna, serta rusaknya sistem sumber daya air. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berpesan, pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur wajib memerhatikan estetika, kualitas dan keberlanjutan lingkungan. Visi Smart Forest City harus menjadi panduan dan orientasi kita bekerja. Hati-hati, harus seminimal mungkin menebang pohon dan mengupas tebing. Justru kita manfaatkan pohon dan tebing yang ada untuk landscape view kawasan yang bagus, kata Basuki, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Implementasinya dilakukan dengan membatasi secara ketat penebangan pohon existing yang betul-betul sesuai dengan rencana manfaat jalan dan tapak bangunan, serta mempertahankan bentang alam yang ada di lapangan di bawah pengawasan ketat konsultan manajemen konstruksi dan supervisi pekerjaan. Dalam tinjauannya pada akhir pekan lalu, Basuki mengatakan bahwa sejauh ini progres fisik infrastruktur IKN keseluruhan sudah mencapai 14%.